Takkan lagi aku terjebak di sana. 5 Mei 2002, Numi menuliskan pada diarinya. Dia sekarang ada di DT, jadi staf di Biro Psikologi DT. So, he in the same office with me. But, he's the coolest man I've ever met. Dia nggak pernah nunjukin sesuatu kayak yang aku lihat dari ikhwan-ikhwan sebelumnya. Dingin, I'm dying. Aku takut padamu Allah. Takut ngerasa GR. Takut hubunganku denganmu jadi kacau. Oh God, jauhkan dia dari diriku jika dia bukan jodohku dan berniat gak baik yang membuat kau gak ridho kepadaku. Lalu gadis itu menutup buku hariannya. Sebulan lebih berinteraksi dengan Dik-Dik di biro membuat Numi sedikit banyak jadi tahu kepribadian pemuda itu lebih dalam. Ketika keesokan harinya Numi sakit dan terkapar di rumah, tanpa disangkanya Dik-Dik datang menengok sambil membawa buah-buahan. Aku dengar kamu sakit, makanya aku datang bawa ini. Semoga lekas sembuh ya, ujar Dik-Dik. Dik-Dik paham Numi pasti tidak nyaman kalau ia berlama-lama menengok. Maka ia langsung pamit dan berpapasan dengan Niki di pintu depan. Niki juga datang untuk menengok, sekaligus mau mengembalikan uang yang dipinjam sepekan sebelumnya. Aku nggak paham Dik-Dik itu maunya apa, curhat Numi pada Niki. Kok nggak paham? Kan jelas banget Dik-Dik suka sama kamu, Mi. I know, I'm thinking about future. Tapi aku khawatir Allah cemburu. Kalau tahu siapa jodohku, aku maunya buru-buru nikah aja deh nih. Biar nggak ngerasa dikejar-kejar terus. Nggak perlu blingsatan kayak gini. Artinya kamu juga suka dia. Aku nggak tahu, aku nggak mau mengikuti perasaanku dulu. Soalnya aku merasa dosa banget kalau pas salat atau zikir yang diingat justru dia. Padahal bukan dia saja yang mengganggu pikiranku saat ini. Maksudmu ada lelaki lain? Niki bertanya penasaran. Aku belum bisa cerita sekarang, tapi aku takut ruhiyahku nggak kuat dengan ujian ini. Mesti digenjot lagi nih ngajinya. Kualitas hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita, tetapi oleh apa yang kita lakukan terhadap yang terjadi. Numi ingin sekali mencapai kualitas hidup yang baik, walau ia tahu itu tidak mudah. Numi belum bisa banyak cerita pada Niki tentang persoalannya yang sekarang. Sebenarnya ia tengah dilanda kegalauan. Seorang lelaki dari masa lalunya tiba-tiba menghubunginya lagi. Rudy. Ya, Rudy. Mantan pacarnya sewaktu SMA yang sekarang tinggal di Jakarta. Awalnya ia mendapatkan titipan salam dari Rudy melalui kawan satu SMA-nya dulu. Lalu Rudy menelponnya langsung. Percakapan basa-basi sekedar menanyakan kabar. Tapi itu saja sudah membuat perasaan Numi tidak karuan. Masalah Dik-Dik saja belum beres. Sekarang muncul Rudy. Tak diperlukan seorang detektif untuk menyelidiki maksud Rudy menghubunginya kembali. Terlebih mereka pernah punya sejarah bersama. Urusan ini tak bisa ditunda lagi. Dik-Dik bertekad akan langsung bertanya pada Numi tentang pernikahan. Ia mengamati dari ruang biro. Posisinya dan Numi sedang berjauhan dengan Fadli dan Ibu Rini, meski masih bisa saling melihat. Di ruangan itu ada dua meja yang berada di pojok depan dan di pojok belakang. Ibu Rini biasa duduk di pojok belakang, sedangkan Numi duduk di pojok depan. Dik-Dik dan Fadli tak punya meja khusus, mereka hanya bergantian saja. Lalu kemudian Dik-Dik tak bisa mengajak Numi bicara dengan leluasa dalam kondisi tersebut. Sebetulnya Numi pernah memberikan jawaban kalau ia belum memikirkan untuk menikah. Katanya ia masih ingin fokus menyelesaikan kuliah dan aktif berorganisasi. Tapi Dik-Dik tak bisa menerima jawaban seperti itu. Tepatnya ia mengasihani dirinya sendiri yang merasa tertolak. Pemuda itu masih yakin kalau Numi sebenarnya masih bisa dibujuk untuk mau menikah. Karenanya setelah mereka usai membereskan ruangan itu di salah satu unit usaha DT yang digunakan untuk
Pemuda itu masih memiliki sisa keyakinan kalau Numi masih bisa dibujuk untuk mau menikah dengannya. Karenanya, setelah mereka usai membereskan ruangan di salah satu unit usaha DT yang digunakan untuk pelaksanaan psikotes calon pegawai baru, Dik-Dik menghampiri Numi. Sambil merapikan berkas tes, ia mengulang kembali beberapa pertanyaan yang pernah ia sampaikan beberapa bulan sebelumnya. Numi, usiaku sekarang 24 tahun. Aku sudah berdoa sama Allah agar bisa menikah pada usia 25 tahun. Sama seperti ketika usia Rasulullah saat menikahi Khadijah. Jadi, tinggal 1 tahun lagi dong. Numi mencoba menanggapi Dik-Dik walau jantungnya mulai berdebar-debar. Iya, jawab Dik-Dik. Kemudian mereka berdua terdiam. Numi menyibukkan diri dengan merapikan berkas-berkas hasil psikotes. Lalu dalam hati Dik-Dik berpikir, apakah dia paham maksud pertanyaanku? Mengapa dia diam saja? Aku yakin Numi nggak bodoh. Dia pasti tahu maksudku. Namun kenapa sikapnya begitu datar? Apakah dia hanya pura-pura atau memang dia tidak suka padaku? Di tengah kebingungannya, Dik-Dik berusaha membaca bahasa tubuh Numi. Dari mimik, gerakan tangan, badan, dan sebagainya. Namun rasanya ekspresi yang dikeluarkan Numi hanya datar saja. Jadi aku ingin menikahimu tahun depan. Dik-Dik memutuskan bicara terus terang. Lalu Numi menoleh ke arahnya cepat sambil bereaksi kaget. Apa kamu bilang? Kamu ingin menikahiku? Ia berujar sambil kedua tangannya ditempelkan ke jidatnya. Maksudmu gimana? Dik-Dik tak sabar mengetahui maksud jawaban Numi. Ya, aku kaget saja dengan ajakanmu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu bilang begitu. Jadi gimana jawabanmu? Dik-Dik terus saja bertanya penuh rasa penasaran. Aku nggak tahu. Maksudmu? Kenapa jawabanmu tidak tahu, Numi? Dik-Dik menjawab sembari ia merasakan kekecewaan. Entahlah, Dik-Dik. Aku masih kaget. Begini, nanti lagi saja ya. Kita mesti buru-buru ke kantor. Bu ini pasti sudah nungguin kita. Seraya Numi mengambil berkas-berkas dan ingin pergi keluar. Dik-Dik mengikuti langkah Numi. Tapi sesaat kemudian Numi balik badan dan berkata dengan sedikit menghentak. Jangan bahas ginian lagi di DT ya. Awas, aku nggak mau kamu bahas lagi tentang beginian di DT. Kalau kamu bahas lagi, aku nggak mau kenal lagi sama kamu. Mendengar hal itu, Dik-Dik hanya terdiam saja sambil kebingungan memenuhi kepalanya. Sesampainya di ruang biro, sikap Numi kembali biasa-biasa saja, seperti tak ada apapun yang dibahas di ruang sebelumnya. Dik-Dik tak habis pikir dengan gadis ini, apa sih maunya. Lalu di sana, Dik-Dik malah disuguhi keakraban antara Numi dan Fadli. Dan tentu saja, hal itu membuat Dik-Dik menjadi semakin cemburu. Lalu tiba-tiba terfikir, bukannya selama ini mereka memang akrab. Mereka kan sama-sama aktif di masjid. Lalu kenapa kamu jadi sensi? Entahlah, apa karena memang perasaan Dik-Dik sedang sensitif terhadap penolakan, atau memang kedekatan Numi dan Fadli saat ini beda dari biasanya. Kecemburuan Dik-Dik sangat meningkat saat itu. Namun ia tak bisa melarang Numi ngobrol akrab dengan Fadli seperti saat itu. Ia bukan siapa-siapanya, dan ia tidak punya hak untuk melarang Numi. Seperti perpindahan dinginnya gerimis menjadi hangatnya mentari dalam hitungan detik, begitu pula ia merasakan hatinya dibolak-balik. Lalu Dik-Dik menarik napas panjang. Ya Allah, tetapkan hatiku cenderung pada yang Engkau ridhoi. Kegelapan akan aku tinggalkan. Insya Allah takkan lagi aku terjebak di sana. Aku merasa sudah sekufu